saudaraku, sudah lebih dari 2 bulan pemerintah menerapkan physical distancing dan swakarantina di rumah. Bagaimana? Masih semangat di rumah saja? Mulai bosan? Jenuh? Atau malah sudah stres? Bersama kita saat ini ada Ibu Pendeta Evi Undung. Kita akan berbincang meskipun secara daring tentang bagaimana para wanita GKJW bisa tetap menjaga kesehatan mental spiritual di dalam masa pandemi COVID-19 saat ini. Selamat siang Bu Evi. Halo, selamat siang Bu. Gimana kabarnya? Kabar baik. Gimana Bu Retno kabarnya? Kelihatannya Bu Evi masih tetap segar aja ini. Sementara banyak yang curhat, gabut di rumah saja. Bisa berbagi tipsnya Bu Evi, bagaimana caranya menjaga untuk tetap sehat mental dan spiritual di masa sulit seperti ini. Terima kasih Bu. Sebenarnya kita sama-sama berada di kapal yang satu, dengan badai yang sama pula tentunya. Di tengah situasi kondisi pandemi ini. Berada dan standby di physical distancing atau penjarakan fisik di swakarantina di rumah. Ini jika dilaksanakan dengan seksama akan memungkinkan kita untuk menyelamatkan nyawa, kehidupan, tetapi juga akan menghantar kita masuk pada peradaban baru yang lebih berkualitas dari hasil pembelajaran selama COVID-19. Lebih tepatnya, kita akan dimampukan lebih siap lagi untuk memasuki revolusi industri 4.0 yang di sana mengintegrasikan antara teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, bisa menjadi pengarah batin dan operasional aktivitas kita. Bahwa Tuhan sebagai gembala selalu membersamai, menghidupi secara berkualitas tinggi dalam berkemuliaan dan kebenaran. Maka kita akan dimampukan untuk tidak ikutan panik, tetap tenang dan waspada dalam sikap bersyukur. Tips praktis bagi wanita GKJW yang bisa kita usulkan adalah satu, mengupayakan makin bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan dalam aktivitas peribadahan, penyembahan, doa, ujian, secara pribadi maupun komunitas pelaksanaan. 2, tetap merawat relasi dengan lingkungan. Dapat mungkin tetap berkomunikasi aktif dengan mereka yang berada di sekitar link kita. Dan juga mereka yang rentan, mungkin kaum lansia, dan lain sebagainya yang mempunyai catatan-catatan medis yang berat. Dan juga yang gak kalah pentingnya, kita tetap menyukai atau ada waktu untuk bermain dengan hewan peliharaan. Yang ketiga, bergerak aktif dalam kegiatan harian. Contohnya, memasak, berolahraga, membaca, membuat prakarya, bercocok tanam, mengajar, dan sebagainya. 4, mengagendakan perawatan diri terkait COVID-19. Mengangkat pola hidup sehat, antara lain tetap memakai masker, cuci tangan, berjemur, memperhatikan asupan makanan yang baik, perawatan tubuh dan wajah, berolahraga, istirahat yang cukup sesuai dengan anjuran protokol kesehatan. Yang kelima, memanfaatkan waktu luang untuk meningkatkan skill dan karya, misalnya dengan memanfaatkan sarana sosial media secara maksimal yang sekarang ini berkembang cukup baik. 6, yang terakhir ini, mengoperasionalkan kemanfaatan kehadiran kita bagi lingkungan, bahwa selalu ada aspek positif atas kehadiran kita bagi mereka. Nah, demikian tips yang bisa saya teruskan. Yang beberapa itu saya ambil dari Alison Abraham dan juga Mr. Mark tahun 2020, Bu. Tapi kan keadaan saat ini juga sangat cukup sulit, Bevi, ya. Kebijakan di rumah saja itu banyak membuat orang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan. Bahkan ada yang juga harus dirumahkan. Nah, apa yang harus dilakukan untuk mendampingi pasangan yang kehilangan mata pencahariannya? Masalah ini memang tidak bisa diabaikan ya Bu.
pendampingan memang sangat sangat diperlukan, khususnya oleh mereka yang terdekat. Iya. Jadi karantina berdampak lurus pada keterpurukan ekonomi yang juga berpotensi mendongkrak angka stres bahkan depresi jika tidak diatasi dengan benar. Pemahaman tentang penolong yang sepadan, ya kita ingat Kejadian 2 ayat 18, dapat kita pakai sebagai etos pendampingan dalam hal ini. Penolong yang sepadan itu memungkinkan diri kita membantu, memberi semangat, melengkapi kekurangan, menjadi teman yang sama ulungnya dengan yang kita bantu, teman yang seimbang dan sederajat dalam tugas dan tanggung jawab. Itu pengertian dari penolong yang sepadan. Etos kesepadanan akan diformulasikan di sini kalau kita ingin membantu pasangan kita, diformulasikan secara holistik atau secara menyeluruh. Penyebab mungkin bisa saja dari PHK dan keterpurukan ekonomi. Tetapi kita ingat bahwa masalah PHK dan keterpurukan ekonomi itu juga mempengaruhi secara holistik dimensi kehidupan pasangan kita. Maka tips pendampingan yang bisa saya berikan ialah juga bersifat holistik, yaitu terkait dengan fisik, kesehatan mental, masalah sosial, dan juga kepada masalah spiritual. Baik, kita akan melihat misalnya masalah keberadaan fisik, bagaimana kita mendampingi pasangan kita, maka kita lihat apakah dia sehat kah atau sakit, mungkin dia agak demam-demam dikit, agak batuk, kita harus waspada. Keberadaan fisik, kita memberikan sentuhan-sentuhan pijatan lembut gitu ya. Yang berbicara jadi ya by touching ya begitu, memperhatikan kebersihan tubuh dan pakaiannya. Jadi kalau orang depresi, orang stres, dia udah nggak memperhatikan itu dengan baik atau memperhatikan dengan over. Yang kedua, kita memperhatikan kesehatan mentalnya, tadi fisik, misalnya kesehatan mentalnya. Maka di sini yang diperlukan dari kita adalah bersikap welcome atas keberadaannya. Jadi kita nggak nyalain lah, itulah salahmu toh, nggak berupaya, bukan. Tapi kita bersikap welcome, ya apalagi mungkin masalahnya bukan di pasangan kita, tetapi di perusahaannya ya. Jika dia harus kena PHK begitu. Jadi kita bersikap welcome, memberikan ruang untuk harga dirinya. Yang tidak kalah pentingnya juga pendampingan kita adalah cara berkomunikasi kita. Tidak lagi berkomunikasi secara tertutup dan instruktif, tetapi harus bersifat terbuka dan dua arah, ada dialog. Oh ya Bu, ini saya ingat ya untuk hal kesehatan mental ini pada salah satu lirik dari satu lagu dari Didi Kempot almarhum. Apa itu Bu? Ya ini ada satu liriknya yang saya suka sekali. Nih ya, aku tak nyanyi dikit ya. Ya. Ngalemo ngalem nang dodoku ngalemo nang dodoku, ini sangat dalam sekali dan ini adalah salah satu ekspresi kata untuk penyembuhan mental ketika kita menghubungi seseorang, ayo kene ngalemo nang aku gitu ya. Jadi dengan sikap pendampingan yang seperti ini akan menimbulkan rasa nyaman, rasa percaya diri kepada yang kita dampingi. Gantian ngalem berarti Bu ya? Ya, jadi kita menyediakan diri kita, ayo. Gitu, ngalem, nang dodoku. Enak banget, pas banget, bahasa pastoral banget gitu, Bu. Iya. Yang ketiga adalah beri perhatian kepada masalah sosialnya, juga tidak penting. Apakah selama itu dia berkurung terus berselimut di kamar? Nah, penekanannya tentunya pada keterbatasan kerja dan ekonomi seperti yang dialami. Maka kita tidak hanya ayo nang nyambut saya tidak, tapi kita sebagai rekan kerja kita dipanggil untuk mencari solusi bersama terkait dengan teman sepadan yang di atas tadi ya, teman yang sepadan gitu. Kita mencari solusi bersama. Ini adalah tugas yang harus diangkat bersama. Tidak hanya kita lempar kepada pasangan kita untuk bergerak mencari solusi. Misalnya sama-sama mencari atau membangun jejaring, bisa di media sosial, medsos, melihat potensi kolektif
potensi bersama apa ya yang bisa dijadikan alternatif. Misalnya, ayo kita usaha lah, kita bisa bikin apa dan mau jualnya di mana. Itu untuk masalah sosial. Ya, sekarang masalah yang terakhir ialah kita juga perlu memperhatikan masalah spiritualnya. Penerapannya dalam diri yang kita dampingi ini kita bisa lihat dalam bentuk peribadahan, doa, dan rasa syukur. Apa ada atau apa itu berkembang. Biasanya kalau orang sedang bermasalah nggak rasa syukur, tapi selalu komplain terhadap Tuhan. Aku wis ngene, tapi kok gini toh Tuhan. Nah, begitu. Jadi kita memperhatikan ibadahannya bagaimana, doanya apa tetap lancar, rasa syukurnya, dan tidak kalah pentingnya sebagai teman sepadan, penolong yang sepadan, secara bersama-sama kita melakukan pendalaman spiritual, kita berdoa bersama, membaca Alkitab, kita bertumbuh, kita mencari kekuatan dan rahmat bersama agar kita bisa segera dan selamat melewati masa pandemi ini. Itu tips yang saya bisa berikan, Bu. Ya, Bu Evi, yang juga banyak dikeluhkan para ibu adalah kesulitan mendampingi anak-anak yang harus belajar di rumah. Bukan cuma ibunya saja yang stres karena harus jadi guru dadakan, tetapi anak-anak juga stres ketika mendapati mamanya jadi guru dadakan itu. Nah, bagaimana mengatasi ini? Ya, ini juga persoalan yang pelik. Hasil survei dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada bulan April 2020, baru aja ya, menemukan hanya 32% anak yang didampingi orang tua selama belajar di rumah. Jadi kurang dari 50% ya, 32%. Saya secara pribadi turut menghimbau, ayolah para orang tua, dampingi anak kita. Dampingi generasi muda. Orang tua di sini bukan hanya orang tua secara biologis tentunya, tetapi juga bisa diperluas, bisa berarti kakak, bule, bude, kakek, nenek, bahkan tetangga atau siapa saja yang mumpuni untuk mendampingi anak dalam belajar supaya situasi darurat ini bisa segera diatasi. Dan bahkan situasi darurat ini juga dapat berdimensi sebagai bentuk kemajuan dunia pendidikan kita. Sekarang misalnya belajar bisa sadari. Ini merupakan salah satu dimensi positif dari COVID-19, bukan? Demikian kita bisa membantu bahwa generasi muda atau anak kita bisa terus secara luminku berpendidikan atau mendapat pendidikan yang berkualitas dan bermartabat demi keberlangsungan peradaban yang lebih baik. Kita ingat pada kitab Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Di sana secara eksplisit hendak ditekankan orang tua harus mengajari anaknya. Juga pada masa sekarang ketika ilmu pengetahuan sudah berkembang secara fakultatif, yang tidak berubah adalah orang tua tetap sebagai rujukan pertama, sebagai guru dalam tanda kutip bagi generasi berikutnya. Sekolah dan gereja adalah perpanjangan dari tangan orang tua. Sekarang ini kan biasanya kita udah pure kepada sekolah. Yang penting disekolahin ke sekolah yang bagus. Yang penting udah gerejanya ngasih pelayanan katekisasi. Tidak, mereka ini adalah perpanjangan tangan dari orang tua. Jadi yang rujukan pertama yang ditugasi oleh Tuhan itu adalah orang tua. Oke, maka usulan cara mengatasi kesulitan ini adalah satu, memungkinkan kolaborasi yang terencana dan berjenjang antara anak, orang tua, lembaga pendidikan, dan pemerintah, yakni seluruh elemen yang terkait dengan proses belajar mengajar, baik yang menyangkut materi pembelajaran maupun metode pembelajaran dan juga fasilitas. Dua, melebarkan ruang akses pada sistem. Sudah baik sekarang ini pemerintah mempergunakan sarana TVRI. Alangkah baiknya juga jika televisi swasta juga bisa dipakai oleh pemerintah. Ini pengalaman real yang dari kenalan saya. Dia harus lari-lari cari tetangga yang mempunyai channel TVRI. Karena memang sekarang ini tidak semua TV ada channel TVRI-nya. Itulah. Demi
cucunya bisa mengikuti pelajaran. Yang ketiga, orang tua dan anak khususnya ya, termasuk juga sebenarnya eh, pihak sekolah dan pemerintah harus saling terbuka dan mencari solusi untuk sebuah keberhasilan dunia pendidikan ini pada situasi sekarang. Yang keempat, menghadirkan penolong ekstra. Jika orang tua mempunyai keterbatasan dalam membantu anaknya, bisa saja eh, meminta tolong seseorang lain yang mumpuni. Gitu. Yang kelima, proses menghindari segala bentuk kekerasan. Nah, ini juga penting. Ya, dalam hal ini biasanya yang rentan adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi menghindari segala bentuk kekerasan dalam pembelajaran mengajar dan dalam proses mengajar. Begitu ya Bu ya? Ya, yang terakhir Bu Evi, me time itu sangat penting bagi wanita supaya bisa tetap bahagia menjalani rutinitas kehidupannya ya. Nah, selama ini me time kita itu kan rekreasi, shopping, kulineran, ketemu teman dan sebagainya. Yang semua itu tidak bisa lagi kita lakukan saat ini. Nah, bisa direkomendasikan Bu Evi kira-kira me time yang cocok untuk saat ini apa ya? Betul. Ini dia me time. Saya ingat pada Amsal 31 yang menjelaskan seorang istri yang cakap dan sukses bagi keluarganya dan bagi juga lingkungan. Saya kira dia bisa seperti itu karena dia dalam mengerjakan aktivitasnya, dia mempunyai me time. Punya me time itu keharusan dengan penerapan yang proporsional tentunya. Nggak cuma me time aja ya, tapi kita atur gitu secara proporsional. Me time adalah mengambil peluang untuk konsen pada diri sendiri, pada pribadi, untuk menyenangkan diri sendiri, sembari mengerjakan panggilan pokoknya. Me time yang recommended untuk saat ini adalah yang dilakukan di rumah tanpa biaya mahal dan tidak membebani keluarga dan lingkungan. Karena situasi dan kondisi sekarang harus kita mengerti begitu beratnya kita memasuki masa pandemi ini. Dan kita harus diatur sedemikian rupa. Me time ini sebaiknya tidak hanya untuk kita saja, tetapi mari kita jadikan me time ini sebagai ruang untuk kita berkarya yang menghasilkan nilai jual, nilai ekonomis, ada nilai ekonomisnya. Bahkan mungkin sampai pada jenjang core bisnis kalau bisa. Atau me time kita juga harus berdimensi sosial pula. Nah, itu yang sebagaimana yang kita dapatkan dari perempuan yang cakap dalam Amsal 31 tadi. Dan puji Tuhan, sekarang ini kita bisa menemukan banyak sekali di tengah masyarakat orang yang mengerjakan me time yang bernilai jual, bernilai ekonomis, dan bermanfaat untuk membangun peradaban yang baru. Usulan me time yang cocok di masa pandemi ini, misalnya, paling mudahnya deh, kita karaokean di rumah, olahraga, bisa senam lantai, yoga, dan sebagainya. Memasak, nah kalau memasak itu susah banget gitu bagi seseorang, tapi kita ambil me time-nya, kita masak sambil pasang masker ya. Pakai tomatnya dicempol-cempol di sini atau apalah, atau dedak hasil cucian beras itu bisa. Atau bikin prakarya yang punya nilai jual. Seperti ini. Ini adalah me time, ini bisa jelas Bu. Ini adalah me time saya, ini minggu pertama COVID-19. Ini adalah tas dari tas kemasan suatu makanan. Lalu saya tempelin tas kresek ini berwarna-warna, lalu tempelin ini tutup-tutup botol, sehingga menjadi tas yang keren. Bisa dicontoh Bu? Bisa dicontoh. Ya. Kalau buat aku yang buat ya beli ke aku, bisa buat dari tas apa saja, tinggal nih botol jangan dibuang kalau lagi minum minuman kemasan. Ini tas kresek biasa yang dilem, begitu. Seperti itu, sehingga tas yang biasa, tas kemasan ini bisa menjadi barang yang bernilai dan bagus bukan? Dan tidak ada duanya. Bisa juga yang suka nih, saya juga membuat
Ini adalah kalung batik. Hmm. Ini dari bahan-bahan yang sudah nggak terpakai. Bisa juga kita membuat me time kita, misalnya apa ya, membuat sabun dari minyak jelantah. Daripada dibuang, kita jadikan sabun. Sabun buat cuci tangan. Nah, bisa kita bagikan ke tetangga-tetangga juga akhirnya nantinya. Jadi ibu, bagi saya itu me time bisa dilakukan di rumah pun dengan biaya yang terbatas, bahkan tanpa biaya ya ini, tanpa biaya. Menghasilkan malah Ya, malah menghasilkan kan ya? dia malah menghasilkan. Jadi kalau boleh malah nanti menjadi core bisnis ya. Siapa tahu kita lebih bisa mengerjakan sesuatu dengan baik. Seperti buat kalung ini bisa menjadi apa ya, cabang bisnis kita. Akhirnya menjadi core bisnis ya. Nih kan bagus dari itu. Seperti itu Bu. Ya, maaf ya nih sampai bawa-bawa barang segala. Saya semangat sekali kalau lagi bicara tentang me time. Iya. Terima kasih banyak Bu Evi sudah berbagi banyak hal yang menguatkan kita. Tetap sehat ya Bu, tetap semangat. Salam buat keluarga, Tuhan memberkati. Terima kasih sama-sama Bu Retno. Salam sehat dan bahagia selalu juga. Salam buat keluarga. Tuhan memberkati. Sampai jumpa Bu. Sampai jumpa. Demikianlah para wanita di KJW perbincangan kita dengan Ibu Pendeta Evi Limpo. Semoga apa yang kita perbincangkan akan menyemangati kita dan membuat kita tidak kehilangan sukacita di dalam menjalani masa pandemi saat ini. Tuhan memberkati.